Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan yang akan disampaikan oleh Yang dulu. Pada Ilham, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan nilai sehari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, setelah diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, asas kekeluargaan, asas musyawarah mufakat, asas tenggang rasa dan etos selero. Dari nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pandangan hidup bagi suatu bangsa seperti Pancasila sangat penting. Artinya karena merupakan pegangan yang mantap agar tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi dewasa. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut dengan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga pemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di Indonesia wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Perintah Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Selanjutnya pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang terakhir yaitu alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari
TNI dan sana. Pada saudara Dede yang benar, waktu dalam tempat dipersilakan. Jawabannya yang mulia selanjutnya itu tentang tujuan negara. Yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya adalah dalam hubungan dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu di antara bangsa-bangsa di dunia untuk melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Tentang ketentuannya, diadakan undang-undang dasar negara yang bersifat konstitusional, di mana mengharuskan bagi negara Indonesia untuk diadakannya undang-undang dasar negara dan inilah yang merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Tentang bentuk negara, dalam kalimat ini dinyatakan bahwa untuk bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat dari negara oleh dari rakyat. D. Tentang dasar filsafat negara, ketentuan ini terkandung dalam kalimat sebagai berikut. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, setelah yang saya materi dari kelompok ini, saya akan menyimpulkan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya itu, yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai Pancasila yang telah dibariskan kepada bangsa Indonesia merupakan nilai sari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Yang keempat, dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia. Yang terakhir, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah serta pada kelangsungan hidup negara. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan itu datang dari kami, kepada Allah kami memohon ampun, kepada teman-teman kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.